Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Senanti. Saya dari Universitas Cendrawasih Papua. Di sini saya akan bahas tentang layanan, informasi, dan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Dalam materi ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Mari kita masuk langsung pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama, ada pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikansinya dalam menentukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Dengan demikian, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Pembahasan kedua yaitu layanan informasi peserta didik. Prayitno 2004-260 menyatakan bahwa layanan informasi adalah salah satu layanan dari 9 layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Layanan informasi dimaksudkan sebagai pemberian informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta layanan dalam pemenuhan kebutuhannya tentang data dan keterangan yang aktual dalam kehidupan sehari-hari dan perencanaan masa depannya. Winkel 2007-316 menambahkan layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan informasi yang diperlukan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang membantu peserta didik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada beberapa poin. Di sini, menurut Winkel 2007-317, ada 3 alasan perlunya layanan informasi dilaksanakan. Yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan. Yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan. Yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Nah, dari pemaparan para ahli tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan utama pemberian informasi adalah untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk memahami dan mengembangkan potensi pada diri peserta didik. Poin ketiga, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran peserta didik. Pada pembahasan terakhir ini, ada beberapa poin yang akan kita cakup. Pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Isman 2011-136. Komponen audience, behavior, condition, dan degree merupakan pertimbangan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki potensi sebelum masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang komponennya. Yang pertama, komponen audience adalah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan peserta didik yang akan melakukan kegiatan belajar. Nah, komponen behavior adalah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Komponen condition adalah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik dan fasilitas yang akan digunakan, seperti kondisi sekolah yang mendukung penerapan tujuan pembelajaran dapat meningkatkan hubungan antar guru dan peserta didik. Komponen degree adalah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan peserta didik yang diharapkan. Nah, pada poin kedua, yaitu penentuan capaian hasil belajar.
Tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran untuk satu topik pembelajaran pada satu periode tertentu. Tung 2017-19. Hasil belajar peserta didik dicerminkan oleh penguasaan kompetensi dasar untuk satu periode tertentu pada satu mata pelajaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka perumusan tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan penetapan capaian hasil belajar yang diharapkan, mengacu pada kompetensi dasar. Nah, hasil belajar peserta didik ini yang maksimal dapat diperoleh melalui perancangan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan konsisten. Pencapaian hasil belajar peserta didik dapat kita sesuaikan dengan tingkatan peserta didik yang diawali dengan kemampuan yang mudah hingga kompleks seperti dari SD hingga ke SMA atau tingkatan kelas. Nah, capaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan melalui pemberian tugas mengikuti perkembangan zaman hingga memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih terampil dan inovatif. Poin ketiga, relevansi perangkat pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran yang dirancang, kita dituntut untuk mempertimbangkan perangkat pembelajaran yang tersedia di sekolah dan mempertimbangkan keadaan peserta didik. Pemilihan perangkat pembelajaran sangat erat kaitannya dengan perwujudan kondisi pembelajaran yang diharapkan. Pemilihan perangkat pembelajaran yang tepat guna merupakan cerminan kesiapan guru dalam menyusun media, alat, dan sumber belajar yang berdampak pada perubahan tingkah laku peserta didik. Sehingga keselarasan antara perangkat pembelajaran yang digunakan dengan tujuan pembelajaran cenderung diperkuat. Mutlovir dan Rusdia 2016, 121 hingga 128. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran hendaknya relevan dengan kondisi perangkat pembelajaran yang tersedia di sekolah dan relevan dengan keadaan peserta didik. Pertimbangan ini sangat penting karena sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar. Poin terakhir, implementasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada umumnya dikembangkan dengan mempertimbangkan kesanggupan peserta didik dan guru untuk mempresentasikan tujuan pembelajarannya secara nyata. Aktivitas yang dicerminkan pada tujuan pembelajaran mempertimbangkan motivasi, keadaan peserta didik, kompleksitas tugas, dan lingkungan. Dick dan Carey 2015, 122 hingga 144. Pertimbangan aktivitas tujuan pembelajaran tersebut sama halnya dengan teori belajar behavioristik yang mengemukakan bahwa kemampuan guru mengelola hubungan antara stimulus dengan respon pada situasi pembelajaran dapat mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Mutlovir dan Rusdia 2016 1. Nah, kita telah sampai pada kesimpulan dari materi yang telah dibahas, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang membantu peserta didik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Tujuan pembelajaran tidak hanya sebagai rancangan berupa tulisan, tetapi hendaknya diwujudkan secara nyata di kelas. Guru yang mengutamakan perencanaan tujuan pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dalam materi yang telah saya bawakan, dan saya harap kalian dapat mudah memahami apa yang telah saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.